Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran saya. Selamat bergabung di pembelajaran PJOK. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran tolak peluru. Nah, pada pembelajaran ini saya akan memberikan materi tersebut untuk kelas 7. Pada materi tolak peluru yaitu termasuk ke pembelajaran atletik, yaitu kategori atletik. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya selanjutnya. Nah, yang pertama adalah A. Aktivitas pembelajaran atletik melalui tolak peluru atau the shot put. Nah, di sini dijelaskan tolak peluru atau the shot put merupakan salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada olahraga cabang olahraga atletik. Sesuai dengan namanya, tolak peluru dilakukan tidak dilempar, tetapi yaitu ditolak atau didorong. Hal ini sesuai dengan pula dengan peraturannya, bahwa peluru itu harus didorong atau ditolak dari bahu dengan satu tangan. Nah, di sini juga dijelaskan, tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar, yaitu bentuknya bundar ya, atau yang disebut dengan peluru, yang terbuat dari logam dengan berat tertentu, yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Berat peluru yang digunakan dalam perlombaan adalah diantaranya untuk putra ini, yaitu 7,25 kg, dan untuk yang putri yaitu 4 kg. Jadi antara untuk yang putra dan putri yaitu pasti beban yang diberikan berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita masuk pembelajaran aktivitas pembelajaran gerak dasar tolak peluru, yaitu yang nomor 1. Di sini dijelaskan gaya tolak peluru yang sering digunakan pada tolak peluru, yaitu gaya lama atau gaya orthodox dan gaya baru atau gaya O'Brien. Kalau ada gaya lain, hanyalah merupakan variasi dari kedua gaya tersebut, yaitu variasi kombinasi ya. Kalau misalkan ada gerakan-gerakan yang lain selain dari orthodox dan O'Brien. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan tolak peluru. Nah, di sini juga pembelajaran tolak peluru ada tujuannya, yaitu tujuan tolak peluru adalah untuk menolak sejauh-jauhnya untuk memperoleh prestasi yang optimal, yaitu memperoleh nilai yang tinggi atau nilai yang bagus. Untuk mencapai tolakan yang jauh, seseorang atletik atau atlet harus memahami dan menguasai teknik tolak peluru. Jadi tidak sembarangan hanya melempar dan mendapatkan hasil. Nah, itu harus ada melakukan aturan teknik dasar dalam permainan tolak peluru. Nah, di sini teknik tolak peluru ada 4 macam, yang diantaranya yaitu cara memegang pelurunya. Yang selanjutnya, sikap badan saat menolak peluru, cara menolak peluru, dan sikap badan setelah menolak peluru atau gerakan yang terakhir. Keempat teknik tolak peluru itu tersebut akan diuraikan satu persatu, diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama yang A, kita membahas dulu aktivitas pembelajaran gerak dasar memegang peluru. Yang pertama kita harus mengenal dulu cara memegangnya. Yang satu, peluru dipegang dengan jari-jari tangan dan terletak pada telapak tangan bagian atas. Nah, di situ sudah ada contoh gambar tangannya. Bagian yang dipegang yaitu bagian jari-jari tengah atau tangan bagian telapak tangannya. Itu kan ada porosnya 1 sampai 3. Nah, di bagian tengah. Dan telapak tangan pada bagian atas, jangan di bagian bawah telapak tangan. Nah, selanjutnya juga di sini dijelaskan yang nomor 2, peluru diletakkan pada ujung telapak tangan yang dekat dengan jari-jari tangan yang saya sudah jelaskan tadi. Yang ketiga, jari-jari tangan direnggangkan dipergunakan untuk menahan dan memegang peluru bagian belakang. Yang sini sudah jelas. Untuk memegang peluru pastinya dibuka jari-jarinya sesedang mungkin, jangan terlalu lebar banget dan jangan terlalu rapat, sedengan saja sesuai dengan ikutan dari tolak pelurunya atau bolanya. Selanjutnya yang keempat, setelah peluru tersebut dapat dipegang dengan baik,
Kemudian letakkan pada bahu dan menempel atau melekat di bagian leher. Siku diangkat ke samping sedikit agak serong ke depan. Nah, jadi ketika kamu sudah paham, selanjutnya bola tersebut ditempel di bagian samping kanan ya. Kalau kamu megang bolanya di bagian tangan, berarti dipegang di bagian tangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang B. Aktivitas pembelajaran gerak dasar sikap badan saat akan melok peluru. Nah, di sini bentuk pada kegiatan badannya. Yang pertama, berdiri tegak menyamping ke arah tolakan. Kedua kaki dibuka lebar atau kangkang, sedengan saja ya. Yang kedua, kaki kiri lurus ke depan. Kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan sedikit agak serong ke samping kanan, yaitu condongkan ke bagian kanan. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga, berat badan berada pada kaki kanan. Badan agak condong ke depan samping kanan, tangan kanan memegang peluru pada bahu. Nah, kecondongan itu kalian bisa lihat yang nomor 2 gambarnya. Yang keempat, tangan kiri berfungsi untuk membantu dan menjaga keseimbangan. Pandangan tertuju ke arah tolakan. Nah, di situ kalian bisa lihat gambar nomor 1 adalah persiapan, gambar nomor 2 itu sudah mencondongkan untuk persiapan menolak atau mendorong pelurunya. Dan yang ketiga yaitu gerakan mendorong peluru. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa lihat video gerakan pembelajaran tolak peluru pada gerakan berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke poin yang C, yaitu aktivitas pembelajaran gerak dasar menolakkan peluru. Di sini dijelaskan nomor 1, bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan. Siku ditarik seorang ke atas ke belakang atau ke arah samping kiri. Pinggul dan pinggang serta perut didorong ke depan agak ke atas, hingga dada terbuka menghadap ke depan seorang ke atas ke arah tolakan. Dagu diangkat atau agak ditengadahkan, pandangan bertujuan ke arah tolakan. Selanjutnya, di sini juga dibahas nomor 2, saat seluruh badan atau dada menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru tersebut ditolakkan sekuat-kuatnya ke atas ke depan ke arah tolakan atau parabola. Bersamaan dengan bantuan melolakkan kaki kanan dan lonjakan seluruh badan ke atas serong ke depan. Nah, di situ di bawah sudah ada contohnya. Jadi mencondongkan bagian badan yang nomor 1, yang nomor 2 itu dorongan, dan 3 yaitu mendorong semaksimal mungkin. Itu adalah contoh gerakannya. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa lihat bentuk gerakannya video pembelajaran berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke poin yang D, yaitu aktivitas pembelajaran gerak dasar sikap badan setelah menolak peluru. Di sini membahas setelah menolak, yaitu pada bagian akhir. Yang pertama, setelah peluru yang ditolakkan atau didorong tersebut lepas dari tangan,
Secepatnya kaki yang dipergunakan untuk menolak itu diturunkan atau mendarat atau bagian kaki kanan. Kira-kira menempati tempat bekas kaki kiri atau kaki depan dengan lutut agak dibengkokkan. Yang kedua, kaki kiri atau bagian kaki depan diangkat ke belakang lurus dan lemas untuk membantu menjaga keseimbangannya. Selanjutnya, yang ini, badan condong ke depan. Dagu diangkat, badan agak miring ke samping kiri. Pandangan ke arah jatuhnya peluru. Yang terakhir, tangan kanan dan siku agak dibengkokkan, berada di depan sedikit agak di bawah badan. Atau tangan kiri lemas lurus ke belakang untuk membantu menjaga keseimbangan. Nah, contoh nomor 1, 2 itu adalah gerakan lanjut, yaitu gerakan akhiran. Kalau kalian belum paham di bagian mana itu bentukannya, kalian bisa cek video pembelajaran gerakan pada video ini. Selanjutnya kita masuk ke poin yang E, yaitu aktivitas pembelajaran gerak dasar gerakan keseluruhan. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang tahapan dari 1, 2, 3 atau yang disebut dengan gerakan start, awalan, gerakan tolakan, gerakan akhirnya. Sekarang kita membahas tentang keseluruhan gerak. Nah, yang pertama itu nomor 1, gerakan awalan. Posisi persiapan, tangan kiri yaitu yang diangkat. Terus kedua, putar yang tadi untuk condongkan badan ke bagian kanan. Terus yang 3 sama. Yang keempat, melakukan dorongan ke bagian depan. Nah, yang kelima yaitu menggerakkan untuk persiapan tolakan. Dan yang keenam yaitu bagian untuk menolak peluru sekuat-kuatnya. Kalau kalian belum jelas, kalian juga bisa lihat video pembelajaran berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk poin yang F, yaitu pada perlengkapan dan peraturan tolak peluru. Nah, bagian ini juga harus diperhatikan. Ini adalah contoh bentuk lapangan area perlombaan tolak peluru. Jadi areanya bundar itu, yang bagian bundar itu kalau kalian melakukan perlombaan harus di area situ. Nah, setelah kalian melakukan tolakan atau gerakan tolak peluru, gerakan lanjutan itu jangan sampai menginjak di luar garis bundaran tersebut. Nah, diusahakan yang bentuknya V itu, yang garis panjang yang tulisannya 50 mm itu tolak peluru harus berada di area dalam itu. Selanjutnya kita membahas hal-hal yang harus dihindari dari diutamakan dalam pembelajaran tolak peluru. Nah, kalau kalian tadi sudah mempelajari tentang spesifikasi teknik dasarnya, tentang melakukan gerakan tolak peluru, namun kalian jangan lupa harus mengetahui hal-hal yang harus dihindari dan diutamakan dalam berbagai pembelajaran tolak peluru. Nah, yang A, kita mempelajari tentang hal yang harus dihindari dalam pembelajaran tolak peluru, yaitu sikap atau posisi awal yang tidak seimbang, gerakan menolak peluru yang tidak betul atau dilakukan dengan lompatan dengan kaki kanan atau tidak sesuai dengan tekniknya. Yang D atau yang 3, mengangkat tubuh terlalu tinggi dalam gerakan meluncur. Nah, jangan tolakan ketika jumpingnya itu jangan terlalu tinggi. Selanjutnya di sini tidak menarik kaki kanan cukup jauh ke bawah badan. Yang 5, mendarat dengan kaki kanan menghadap ke belakang. Yang ke-6, gerakan kaki kiri terlalu ke arah samping kiri. Yang ke-7, terlalu cepat menegakkan badan. Dan yang ke-8, mendarat dengan badan menghadap ke samping atau ke depan.
Nah, selanjutnya di sini hal-hal yang harus diutamakan dalam tolak peluru. Kalian tadi kan sudah hal-hal yang harus dihindari. Nah, di sini yang diutamakan, pelihara kaki kiri selalu rendah, lakukan gerakan kaki yang seimbang sempurna dengan kaki kiri mendorong ke belakang. Bagian atas badan harus selalu rileks, sedangkan bagian bawah selalu bergerak. Nah, selanjutnya usahakan gerakan yang cepat, putarkan kaki kanan ke dalam selama meluncur. Usahakan pinggang kiri dan bahu menghadap ke belakang sejauh mungkin. Usahakan lengan kiri dalam posisi tertutup, dan yang terakhir, tahanlah kuat-kuat dengan kaki kiri untuk menjaga keseimbangan badan. Ini untuk gerakan terakhir, gerakan lanjut. Nah, itu tadi pembelajaran tentang gerak spesifik tolak peluru. Saya sudah memberikan materi teorinya dan memberikan contoh juga gerakan spesifikasi dengan menyertakan video secara langsung, secara real. Itu adalah gerakan pembelajaran tolak peluru. Nah, di sini ditugaskan, kalian bisa menugaskan untuk pengarahan dari gurunya menyimak pembelajaran yang sudah dijelaskan dari pembelajaran awal sampai akhir. Setelah menyimak, setelah paham, lalu silahkan merangkum kegiatan pembelajaran yang ditulis di buku kalian masing-masing. Nanti bisa dikumpulkan di gurunya, bisa di foto lalu dikirim melalui sosial media, WA, atau maupun yang lainnya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada video kali ini tentang pembelajaran olahraga atletik, yaitu tolak peluru. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian sehat selalu. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.